Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam episode Mutiara Iman kali ini yang temanya tidak kalah menarik, membahas soal laki-laki dan perempuan setara dalam Islam. Dalam Islam, kedudukan laki-laki dan perempuan tentu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pembeda di antara keduanya karena sama-sama memiliki hak untuk beramal saleh maupun dalam hal ibadah ataupun terkait dengan mengejar karir seperti itu. Keduanya memiliki peran yang sama penting untuk saling melengkapi. Namun di tengah masyarakat kerap kali dianggap bahwasanya peran perempuan ini hanya sebatas dalam lingkup domestik, sedangkan laki-laki bisa bebas untuk mengejar karir di luar sana. Namun tentunya Islam sendiri mempunyai tuntunan yang tepat untuk bisa mengatur bagaimana peran antara laki-laki dan perempuan. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan bahas bersama dengan seorang narasumber yang kompeten di bidangnya. Maka jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Mutiara Iman. Dan kali ini sudah hadir di studio Kompas TV Jember, beliau adalah seorang penyuluh agama Islam fungsional KUA Kecamatan Rambi Puji, yakni Ustazah Lili Umuhani SAG. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bergabung bersama di Mutiara Iman. Ustazah, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Temanya adalah laki-laki dan perempuan setara dalam Islam, begitu. Diskusi ini seringkali diperbincangkan di tengah masyarakat, begitu. Apalagi mahasiswa yang kerap kali mendiskusikan topik ini, begitu ya. Dalam Islam sendiri, bagaimana tuntunan yang dijelaskan terkait dengan kesetaraan ini sendiri, Ustazah? Kami akan berikan kesempatan kepada jenengan untuk memberikan tausiah pengantar. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini kita bisa silaturahim lewat layar kaca. Mudah-mudahan ini menjadikan perjumpaan yang membawa manfaat. Tentunya pandangan luas tentang seorang laki-laki dan perempuan di hadapan Allah dalam beramal soleh. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang universal dan kita wajib bersyukur Islam lahir di dunia ini yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita menengok sejarah sebelum Islam lahir atau di zaman jahiliyah, Masya Allah, perlakuan seorang laki-laki dan perempuan sangat jauh. Seorang perempuan tidak ada harganya di mata laki-laki. Bahkan ketika seorang perempuan, seorang ibu melahirkan anak perempuan, dibunuh hidup-hidup. Belum lagi kalau sedang menstruasi atau sedang haid, perempuan diasingkan. Masya Allah, sungguh tidak berperi kemanusiaan ya. Kalau zaman sekarang ya, jadi kalau nikmatnya saja dinikmati, sedangkan ketika kita sedang punya masalah ditinggalkan. Nah, jadi alhamdulillah ketika Islam lahir di dunia sudah berubah. Betul, Nabi Muhammad adalah pembawa cahaya, pembawa nur,
di muka bumi ini, yakni rahmatal lil alamin. Belum lagi kita ceritakan di Indonesia sebelum Raden Ajeng Kartini, ya, di dalam bukunya Habis Gelap Terbitnya Terang, seakan-akan perempuan itu hanya berkudap di kasur, di sumur dan di dapur. Ya, orang perempuan itu hanya di situ saja, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Nah, berkenaan dengan tersebut, di dalam ajaran Islam di ayat Al-Quran, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin wa untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna naqira. Wa may ya'mal minas solihati, siapa saja yang beramal soleh, entah itu sholat, bersedekah, menolong orang, punya beramal soleh. Nah, min dzakarin wa unsa, tidak memandang laki-laki maupun perempuan, ya. Jadi orangnya beramal soleh, laki dan perempuan, dengan syarat wa huwa mu'min, dia asalkan dia beriman. Maka Allah faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu berhak masuk surga Allah, wala yudlamuna naqira, dan tidak sedikit pun dianiaya. Nah, ini salah satu persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwasannya Allah menilai, mencatat ibadah mereka itu berdasarkan niat dan usaha mereka, bukan berdasarkan kelamin atau gender antara laki-laki dan perempuan. Baik, laki-laki dan perempuan ya Ustazah. Banyak memang perbedaan di antara kami dan mereka, begitu ya. Kita dan mereka, Ustazah juga sama-sama perempuan, begitu. Terkait dengan fisik, kemudian hormonal, begitu, kita berbeda. Namun Allah sendiri ingin laki-laki dan perempuan ini punya peran yang sama. Sama ini tentunya harus adil, begitu ya, setara. Tidak perlu sama, begitu. Laki-laki punya tugas masing-masing, perempuan juga punya fungsi yang bahkan ini mustahil dilakukan oleh laki-laki, seperti melahirkan ataupun juga menyusui, begitu. Ada juga tugas ataupun pekerjaan yang dipikul laki-laki, namun kita tidak bisa mengatakan mustahil dilakukan oleh perempuan, namun berat, begitu. Bagaimana sebenarnya kita bisa membagi hal itu dengan setara, dengan adil, Ustazah? Berkenaan dengan kesetaraan gender, memang ada batas-batas tertentu. Ya, batas-batas tertentu diantaranya yaitu perbedaan biologis. Kita tahu gender itu adalah prinsip keadilan, ya, bukan menuntut untuk disamakan. Prinsip keadilan yang mana memberi peluang hak kepada laki-laki dan perempuan. Jadi bukan harus sama. Seperti tadi perbedaan biologis jelas. Itu adalah laki dan perempuan mempunyai perbedaan biologis yang kodrati. Seperti halnya perempuan dikarunia Allah rahim, sehingga perempuan bisa hamil, menyusui, nah, bisa merawat anak. Nah, kemudian ada yang kedua itu nilai agama dan moralitas. Bahwasannya laki-laki dan perempuan di dalam ajaran agama di surah An-Nisa ayat 34, laki-laki itu adalah sebagai pemimpin bagi istrinya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagai pemimpin,
qawamun, juga bisa menafkahi, ya, kemudian juga bisa mengawasi keluarganya. Nah, itu hanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sedangkan seorang istri diberi keutamaan, kelebihan oleh Allah untuk mendidik anak-anaknya. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Bahwasanya di situ fassolihatu qanitat. Jadi wanita yang salehah itu adalah wanita yang qanitat, wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tentu wanita yang taat kepada Allah dan suaminya, ya tentunya kalau sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu dia harus taat kepada suaminya. Apalagi ketika suaminya tiada, maksudnya ditinggal kerja. Nah, jadi seorang istri wajiblah menjaga apa yang ada di rumahnya. Nah, tentunya, nah di sini, nah ini bentuk-bentuk apa namanya yang tidak bisa gender itu, sekali lagi prinsip keadilan, ya. Jadi memberi peluang atau hak kepada laki-laki, bukan dipersamakan seperti itu. Kemudian di dalam perspektif Islam, ya, ini berbicara tentang tadi di ayat bahwasanya laki-laki dan perempuan punya hak yang sama di dalam beramal, di dalam berkarir. Nah, jadi tadi di ayat An-Nisa 124, kemudian ditunjang lagi di dalam surah An-Nahl ayat 97, man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi laki-laki dan perempuan yang beramal soleh itu berhak mendapatkan hayatan thayyibah, yakni kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera. Nah, kemudian wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan juga berhak mendapatkan balasan yang baik atas perbuatannya. Nah, kemudian apa saja kesetaraan itu? Di antaranya pertama adalah pendidikan. Laki-laki dan perempuan itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, tidak ada diskriminasi. Perempuan harus cukup di SMA saja, laki-laki bisa sesukanya bebas. bisa bebas. Tidak, sama-sama, karena di surah Mujadalah kan juga dikatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Nah, jadi di sini saling laki perempuan saling berpartisipasi untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kemudian kedua, kesempatan kerja juga. Baik, Ustazah Lili, tadi pendidikan sudah dijabarkan begitu. Lalu barusan dibocorkan ini ada kesempatan kerja dan masih banyak lagi yang ingin kita diskusikan. Namun kita tahan dulu, rehat sejenak. Dan saudara jangan kemana-mana, Mutiara Iman akan segera kembali.